Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami pas ngopi Pengadilan Agama Sorolangun, ngobrol podcast informatif. Kali ini dalam acara bincang tokoh perubahan yang alhamdulillah acara kita pada sore hari ini merupakan acara sesi pertama pas ngopi melakukan launchingnya. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh perubahan yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sorolangun, Bapak Arif Ilhami. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di tengah-tengah kita. Seperti kita ketahui, Pak Arif ini sebelum menjadi Ketua Pengadilan Agama Sorolangun sudah malang melintang, dan yang tidak asing lagi bahwa beliau ini menjadi wakil ketua kelas 1, kelas 2 itu hanya 4 bulan. Dan tak lama setelah itu sekarang sudah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sorolangun. Seperti apa dan bagaimana nanti akan coba kita tanya, akan kita ulas bagaimana Bapak Arif ini sepak terjangnya, pengalaman beliau semenjak menjadi hakim di peradilan agama. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini prokes, kita buka masker dulu. Pak Arif ini masih sangat muda sekali. Beliau lahir tahun 1981, 24 Maret tepatnya Pak ya? Iya, 24. Beliau ini merupakan putra asli Jambi. Kira-kira gimana Pak masih kecilnya waktu di Merangin itu? Iya, baik. Terima kasih Pak Ropel. Pertama, selaku pimpinan saya mengucapkan terima kasih terhadap tim Pas Ngopi. Ini sebuah terobosan yang luar biasa, informatif. Apalagi sekarang dunia peradilan memang kita membutuhkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru untuk menginformasikan dunia peradilan ke masyarakat. Baik, berkaitan dengan tadi ngobrol-ngobrol, karena kita dalam ngobrol santai, karena adalah sesi pertama dari Pas Ngopi. Jadi berkaitan dengan asal saya dari Bangko. Tadi di kelahiran 81, sebenarnya baru masuk 40 tahun nih. Baru masuk 40 tahun Pak ya? Tahun nih. Baru selesai ulang tahun, Pak. Baru selesai ulang tahun pas genap 40 tahun. Alhamdulillah 40 tahun ini saya diberikan amanah untuk memimpin jalannya roda organisasi di Pengadilan Agama Sorolangun. Ini Pak Arif ini selain dia seorang hakim dan juga memiliki kepiawaian main tenisnya, kanti Pas Ngopi. Mungkin informasi yang kami dapatkan dari tim redaksi, Pak Arif ini bisa dikatakan sebagai atlet PTWP daerah, bahkan mungkin nasional. Gimana itu Pak? Iya. Pengalaman di tenisnya itu Pak? Itu sebenarnya hikmah aja Pak Robel. Iya, hikmah dari hakim yang selalu berpindah-pindah tugas itu. Kalau kawan-kawan sering membahasakan hidup yang nomaden ya kan, dari tahun ini ke sini, tahun sekian di mana tempatnya, disitulah saya mengambil hikmahnya. Karena tenis itu merupakan salah satu kegiatan wajib non organisasi di pengadilan, makanya itu saya ikuti kegiatan tersebut. Awalnya saya belajar dari Aceh, jadi karena tugas pertama saya menjadi hakim adalah di Aceh. Di Aceh saya berkomunikasi dan berkumpul dengan teman-teman yang pecinta olahraga tenis. Kemudian saya mutasi ke Medan juga seperti itu. Ya, intinya hanya sebagai wadah untuk kita terus bersilaturahmi. Jadi tanpa silaturahmi itu dunia itu akan terasa kecil Pak Rokel. Jadi kalau silaturahmi kita akan semakin besar, semakin banyak saudara, semakin banyak informasi, banyak berita yang kita dapatkan, sehingga apa-apa yang pengen kita capai khususnya berkaitan dengan kinerja melalui jalur, salah satunya menurut saya jalur tenis inilah
kita bisa saling sharing. Karena memang dunia tenis ini khusus kita di peradilan banyak sekali yang pejabat-pejabat peradilan itu hobi dalam tenis, dan kita berkumpul bercengkrama dalam dunia yang informal. Kita bercerita tetapi menceritakan hal-hal yang formal. Justru dari situ ya akhirnya bisa muncul gagasan-gagasan atau ide-ide bagaimana kita memajukan satker kantor kita. Itulah salah satu mengapa kemudian saya masih menjalankan olahraga ini sampai dengan saat ini. Iya. Ganti-ganti pas ngopi, kalau kita lihat biodata Pak Arif ini S1-nya beliau di IAIN Sultan Taha Saifuddin, S2-nya juga di Jambi, di UIN, sekarang sudah UIN Sultan Taha Saifuddin, dan beliau ini juga ketika masih mahasiswa itu aktif juga di organisasi ya Pak ya, dan itu mungkin bisa menjadi motivasi buat kanti-kanti pas ngopi. Gimana Pak pengalaman organisasi ketika jadi mahasiswa itu Pak? Iya, banyak pengalaman organisasi. Karena memang ada kawan bilang kalau cuman belajar aja menjadi kurang sempurna ketika masuk dalam dunia perguruan tinggi. Makanya saya aktif di organisasi. Kebetulan saya di PM11 Pak Rafael. Wah, di PMI. Di PMI. Jadi aktif di organisasi itu, dan itu merupakan fondasi saya awal bagaimana kita berorganisasi. Organisasi itu tidak lebih dan tidak kurang hanyalah bagaimana kita memahami konsep berkehidupan, berkomunikasi, berkehidupan sosial dengan orang-orang, karena banyak masalah yang kemudian di situ kita belajar mencari jalan keluarnya, problem solvingnya bagaimana. Di situ kan yang kita belajar, dan itu akan kita pakai ketika kita masuk dalam dunia real, dunia bermasyarakat, dunia kantor saat ini. Kita menjadi punya dasar, punya basic kita karena kita pernah ikut berorganisasi. Jadi tidak hanya kuliah saja. Iya. Jadi kanti-kanti pas ngopi, Pak Arif ini senior di PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan itu sangat aktif sekali beliau ketika jadi mahasiswa. Berbicara masalah pengadilan atau Pak Hakim Pak ya? Iya. Yang mendorong Pak Arif itu mendaftar hakim dulu itu apa gitu? Apakah hanya karena kebetulan jurusan kita itu di Ahwalul Sasiah, di UIN atau di IAIN itu, atau gimana Pak? Ada dorongan seperti apa itu Pak? Iya. Dorongan paling sederhana sebenarnya apa ya? Ya karena memang kita sekolah, kemudian mencari ilmu, ujung-ujungnya pasti kita pengen punya pekerjaan. Tapi ada satu hal yang menarik Pak Rafael. Jadi waktu saya mengikuti tes, kemudian diwawancara oleh penguji, dan kebetulan pada saat itu adalah Hakim Agung di Jakarta, ditanyakan apa motivasi saudara ingin menjadi hakim. Saya jawab sederhana sebenarnya, tapi kalau saya ceritakan kepada orang lain, orang akan tertawa itu. Saya hanya ingin menegakkan keadilan Pak. Kok menegakkan keadilan? Emang nggak bisa menegakkan keadilan dari profesi yang lain? Bisa Pak, tapi ini sesuai dengan jenjang pendidikan yang saya tempuh. Karena saya adalah sarjana hukum Islam, maka saya akan menegakkan melalui proses hukum Pak. Jadi makanya kemudian saya berkeinginan untuk menjadi seorang hakim yang menurut saya posisi itu, jabatan itu bisa berkontribusi kepada masyarakat, tentunya dalam menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ya Pak ya? Ada juga orang yang bilang mentang-mentang namanya Arif gitu kan. Jadi masuk ke dalam dunia hukum. Jadi kata orang namanya Arif itu artinya adil. Jadi bersikap adil. Tapi wallahu a'lam. Itu hanya cerita-cerita senda gurau dengan teman-teman saja itu Pak. Ini sambil nyantai Pak Arif. Iya. Bisa dicicip kopinya Pak? Iya. Silakan. Ini karena tema kita kan pas ngopi Pak, jadi sambil ngopi. Ya betul. Kemudian ada pertanyaan yang menggelitik nih Pak. Setelah masuk menjadi di dalam lingkungan hakim gitu Pak, kira-kira ada cita-cita besar apa gitu yang berbenak di dalam hati atau pikiran Pak Arif di memasuki peradilan,
khususnya lingkungan hakim gitu Pak. Tadi kan katanya tadi diantaranya ketika tes kemarin itu ingin menegakkan keadilan gitu kan. Jadi visi besar itu kira-kira apa yang terbenak di dalam hati Pak Arif itu terhadap dunia peradilan ini gitu Pak? Dunia peradilan ya, keinginan kita ya. Jadi orang itu kadang ada adik menyatakan apa namanya, dunia peradilan itu dunia yang eksklusif, ya. Dunia yang ya pada dunianya sendiri lah. Nah, jadi kalau saya pengennya dunia peradilan itu tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah pada saat ini dunia peradilan sangat jauh berbeda ya. Jadi sangat informatif, semua informasi transparan, kemudian manajemennya akuntabel. Yang saya penginkan adalah dunia peradilan seperti itu. Karena orang itu datang ke pengadilan, begitu tahu nama pengadilan pasti selalu bercerita, wah angker loh pengadilan itu. Apalagi masuk ruang sidang, saya pengalaman sebagai hakim, ada yang masuk ruang sidang itu berdiri di depan pintu ruang sidang, baca-baca entah apa yang dibaca. Ada juga yang sampai gemetar seperti itu mencirikan bahwa memang dunia peradilan itu masih awam di masyarakat. Makanya yang saya inginkan adalah melalui media informasi, salah satunya ini adalah Wasanopi, kita mempublikasi kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya dunia peradilan itu tidak seperti itu. Walaupun tidak menghilangkan sisi substansinya, karena substansi kita adalah core bisnis kita adalah menegakkan hukum, menegakkan keadilan, itu khusus di dalam ruang sidang, tetapi secara luas, secara umum masyarakat memahami bahwa dunia peradilan adalah bukan dunia yang tanda kutip seram, eksklusif dan sebagainya, tapi dunia yang sangat transparan dan sangat ramah, yang siapa saja boleh datang ke kantor pengadilan untuk mencari informasi dan sebagainya. Itu harapan saya sebenarnya. Luar biasa ini, ganti-ganti pas ngopi. Visi besar atau cita-cita besar dari Pak Arif memasuki lingkungan peradilan atau lingkungan hakim ya. Kemudian Pak Arif kan sudah pindah-pindah ya kemana-mana, peradilan, pengadilan, sudah pindah-pindah kemana gitu kan. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Pak Arif lakukan gitu kan, perubahan-perubahan dengan timnya atau dengan kawan-kawan di lingkungan peradilan yang sudah Pak Arif lalui atau datangi gitu kan, yang sudah bekerja yang kemarin gitu. Perubahan, kalau ngomong perubahan itu banyak ya. Saya lebih cenderungnya itu hasil kerjasama, Pak. Betul. Tidak dilakukan secara pribadi. Jadi kolektif, teamwork, kita bersama dengan teman-teman membangun organisasi, mencitrakan organisasi menjadi organisasi yang lebih bagus, good governance kan. Jadi saya pernah di Aceh, saya pernah di Medan ya, pernah di Soreang di Bandung, kemudian di Sawalunto yang terakhir, dan kemudian di sini pada saat ini. Kalau perubahan selain daripada program yang sudah dilaksanakan, kalau seperti di Sawalunto dulu kita sudah melakukan akreditasi, kemudian dengan tetap mempertahankan nilai excellent. Dan yang paling terbaru adalah kita merubah suasana organisasi dari kondisi sebelumnya yang menurut kita sudah bagus, tapi kita usahakan untuk menjadi lebih bagus. Dan alhamdulillah sebelum saya kemari khusus DPA Sawalunto itu bisa mendapatkan WBK pada program zona integritas. Sekarang Sawalunto sudah pada program WBBM. Kemudian di Kaban Jahe juga misalnya, Kaban Jahe juga pada program SAPM dahulu, kemudian ada APM. Alhamdulillah kita bisa meraih predikat A excellent. Di Soreang juga seperti itu. Dan insya Allah berkat doa teman-teman, saya diberi kepercayaan untuk berkiprah di PA Sawarlangun, tentunya atas kontribusi semua pegawai PA Sawarlangun. Saya harapkan kita sama-sama berubah. Berubah itu nggak bisa sendiri Pak Ropel. Dan menurut saya juga nggak bisa instan. Jadi harus kita bertahap melakukan perubahan, bersungguh-sungguh. Insya Allah ada kalimat, kalau anak saya pada mana pesantren ya? Saya dulu belum pesantren ada di pesantren itu mufrodatnya kan mahfuzatnya manjadda wajadda kan kalimat sering kita dengar, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh mau merubah PA Sawarlangun ini, insyaallah akan PA Sawarlangun akan menjadi lebih bagus. Tapi yakinlah perubahan itu tidak secara instan, kita akan lakukan secara perlahan-lahan. Yang penting adalah komitmen kita bersama untuk menjadikan PA Sawarlangun yang lebih baik di masa yang akan datang. Luar biasa.
kanti-kanti pas ngopi selama perjalanan karir Pak Arif nih, melakukan perubahan-perubahan secara bersama di kantor-kantor pengadilan agama yang sudah didatangi atau tempat bertugas dari Pak Arif ini. Iya. Untuk di Saralangun sendiri Pak, kira-kira potensi apa yang Bapak lihat di Pengadilan Agama Saralangun itu, kemudian dengan potensi yang dimilikinya ini kira-kira mampukah gitu kita menghadapi program-program yang Mahkamah Agung gulirkan gitu, ZI, kemudian APM itu kira-kira gimana Pak? Bapak melihat potensi yang ada di Pengadilan Agama Saralangun ini? Begitu saya mendapatkan informasi, saya mutasi ke PA Saralangun. Ini belak-belakan aja Pak ya? Gimana Pak informasinya? Terbuka kan. Begitu masuk ke PA Saralangun, ya apa pasti informasi yang kita didapat ya? tengok pertama pastilah website ya kan. Website saya tengok, saya buka sumber dayanya, sumber daya manusianya, ternyata banyak juga yang muda-mudanya. Banyak juga yang muda dan beberapa ada yang sudah saya kenal. Begitu saya masuk ke PA Saralangun, saya berbincang, ternyata bukan hanya yang muda Pak Rafael, yang tua pun juga punya komitmen yang sama. Jadi saya masuk kemari, saya tengok saling saling bekerja sama, simbiosis mutualis, saling memberi dan menerima antara yang tua dan juga yang muda. Yang muda belajar kepada yang tua tetap mau membimbing yang muda. Tapi beberapa hal yang saya tengok di sini, sumber dayanya sangat mumpuni, ya, SDM-nya. Ada potensi ya. SDM sangat berpotensi. Dari kesetariatan, kepaniteraan, hakim untuk menjalankan core bisnis, saya tengok semuanya sangat mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua, loyalitasnya. Kalau kita pengen bergerak satu aja, mohon maaf ya, saya pengen ini misalnya seperti itu, selaku pimpinan punya ide seperti ini atau ada kawan-kawan seperti ini, itu langsung cepat langsung semua dikerjakan. Baik di kepaniteraan, kesetariatan. Malah saya belum minta, itu sudah dilaksanakan gitu kan. Salah satunya ini contoh ini pas ngopi ini kan. Itu ide sangat luar biasa. Ada pas ngopi, walaupun memang kita sempat diskusi, tahu-tahu ternyata memang sudah ada ide dari tim, tahu-tahu sudah selesai digarap, ide itu disampaikan kepada pimpinan. Itu surprise buat pimpinan. Ternyata memang di bawah itu, perubahan dari bawah itu memang ada keinginannya. Yang terakhir adalah yang saya tengok integritasnya sangat luar biasa. Saralangun integritasnya sangat luar biasa. Seluruh sumber dayanya, baik ASN, baik PPNPN, semuanya saya tengok sangat berintegritas. Makanya saya yakin, insya Allah, mohon doanya kepada pemirsa yang melihat tayangan kita ini, supaya kita bisa meraih WBK pada program zona integritas yang dilakukan oleh Kemenpan. Karena saya yakin integritas di PA Saralangun ini sudah tidak terbantahkan lagi, sumber dayanya adalah sumber daya manusia yang sangat berintegritas. Itu saya yakin PA Saralangun akan lebih maju di masa yang akan datang. Ya, itu kanti-kanti pas ngopi sudah kita dengar ketika Pak Arif pertama kali mendapat tugas di Pengadilan Agama Saralangun itu, beliau langsung buka website kan. Ternyata memang pengakuan dari Pak Arif sendiri tadi, potensi yang ada di Pengadilan Agama Saralangun itu memang ada potensi, dan itu mudah-mudahan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari Mahkamah Agung itu Pak ya. Betul, mewujudkan badan peradilan yang agung. Ada peradilan yang agung itu Pak. Dengan sekarang ada program zona integritas, kemudian akreditasi, APM ya Pak ya. APM. Boleh nanya Pak, untuk ZI itu sendiri sejauh mana Pak sekarang prosesnya? Katanya sudah desevaluasi atau gimana Pak informasinya untuk? Alhamdulillah kalau ZI kita sudah masuk pada tahapan desevaluasi. Insya Allah kita tinggal nunggu pengumuman. Kalau kita masuk dalam lolos pada tahapan ini, TPI ini, tim penilai internal oleh Bawas Mahkamah Agung, kita akan masuk pada tahapan selanjutnya TPN, tim penilaian nasional yang akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Mudah-mudahan, dan saya sangat yakin selama kita komit dan mau berusaha dan berintegritas, zona integritas WBK itu insya Allah akan ada pada kita. Insya Allah, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Kira-kira pesan dan harapan Pak Arif sama aparatur atau rekan-rekan kerja yang ada di Pengadilan Agama Saralangun khususnya itu kira-kira apa Pak? Ada nggak kira-kira pesan dan harapan itu? Harapannya yang pasti saya berkeinginan, karena saya ini bukan Pak Rafael ya, Superman. Keahlian pun terbatas, kemampuan terbatas. Tapi satu hal yang saya pegang adalah kekompakan ya.
bagaimana kita selalu menjaga kekompakan di antara kita, saling tutup menutupi, yang kelemahan kita tutupi, yang kelebihan juga mau mengajarkan kepada orang yang memiliki kekurangan. Tetaplah berpegang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Intinya kita tetap berpegang, saling berpegang dengan tangan, jangan terpecah belah. Nah, insya Allah kalau kita kompak semuanya akan menjadi gampang. Tapi kalau kita tidak kompak, maka itu akan menjadi susah. Tapi saya yakin, saya tengok sumber daya manusianya sangat luar biasa. Walaupun dari macam-macam nih kan kita, ada dari Bandung, ada Pak Rofil dari Lampung, ada dari Bengkulu, ya dari Jambi dan sebagainya. Dengan latar belakang yang berbeda itu, insya Allah kita akan tetap satu, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung, dan khususnya adalah mewujudkan pengadilan agama Sarolangun yang agung. Ya, luar biasa, ganti-ganti pas ngopi. Jadi harapan Pak Ketua, Pak Arif Irhami ini luar biasa sama pengadilan agama Sarolangun. Tadi kalau saya menangkap itu ya kekompakan Pak. Karena dalam kendaraan motor ataupun mobil, pentil itu sangat berguna sekali gitu kan. Jadi tidak bisa berjalan ya Pak ya, organisasi itu tanpa, walaupun pentil tuh nggak kelihatan gitu ya. Kelihatan dia, betul. Tapi itu sangat berperan sekali, dan harapannya tadi kata Pak Ada tadi kekompakan. Itulah acara kita dalam bincang tokoh perubahan sesi pertama dalam acara kita pas ngopi Pengadilan Agama Sarolangun ngobrol podcast informatif. Yang sudah kita dengar tadi narasumber kita yang pertama ini Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Bapak Arif Irhami SHI MSI, yang tadi sudah kita dengar perubahan yang dilakukan oleh beliau itu begitu luar biasa. Dibuktikan, dapat kita saksikan tadi bahwa beliau ini hanya 4 bulan menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Sarolangun, kemudian langsung dipromosikan menjadi ketua di Pengadilan Agama Sarolangun. Itu menunjukkan dengan dipromosikannya tersebut menunjukkan bahwa beliau ini memiliki perubahan-perubahan gitu kan. Tentu pimpinan Mahkamah Agung juga tidak serta-merta melakukan promosi-promosi, mungkin satu angkatan belum tentu sudah jadi ketua kelas 2 semua, tapi Pak Arif sudah lebih dulu gitu. Dan itu menginspirasi buat kita semua tadi, bagaimana Pak Arif sudah menyatakan tadi bagaimana supaya kompak dan sebagainya, menginspirasi kepada kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rofel. Intinya kita bagaimana saling bekerja sama. Insya Allah kalau kita saling bekerja sama, semuanya akan menjadi mudah untuk kita realisasikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di dalam acara bincang tokoh perubahan selanjutnya. Untuk sesi pertama kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pesan kami, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Kami dari kru, saya Rofi Renaldi dan kru dari Pas Ngopi mengucapkan terima kasih, dan sama Pak Arif kami juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.